yang mengejutkan, Sari nambahin, tapi tuh kemarin sindennya nggak sendirian sebenarnya Kak. Dia tuh bawa 3 temen ronggeng. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Halo semuanya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di Kelam, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Hari ini kita bakal bawain cerita dari daerah kita sendiri, dari Jogja maksudnya. Cerita lokal. Cerita lokal dari Kak Nia namanya. Kiriman cerita Kak Nia dari Jogja. Dan ini kenapa? Summary-nya apa ceritanya? Summary-nya. Intinya tuh Kak Nia itu dirasuki oleh sosok ronggeng selama hampir 2 tahun. Dan itu justru membawa dia bertemu sosok-sosok lainnya. Jadi emang ini sebenarnya karena sesimpel Kak Nia bantuin orang, terus jadi malah ketempelan, terus kemasukan diikutin deh gitu. Oke. Gimana Mas Rizky? Udah siap dengerin ceritanya? Siap dong. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, cek sekitar kalian, pastiin di samping kalian ada orang, pastiin lampu kalian nyala, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Jadi, semua itu bermula pada tahun 2010, tepatnya saat Kak Nia itu kelas 3 SMA. Hari itu hari Jumat, dan sekolahnya Kak Nia itu ngadain ujian praktek seni. Buat yang lagi ujian itu, mereka ada yang menarikan jaran kepang, tarian jaran kepang. Jaran kepang. Terus semua berjalan lancar. Kebetulan memang anak kelas 1, 2, sama 3 itu dipersilakan untuk nonton. Jadi memang kondisinya sekolah rame gitu, ditontonin. Semua pada menikmati tarian dengan asyik. Sampai di tengah-tengah tarian, kameramen, jadi ada salah satu siswa yang disuruh untuk mendokumentasikan ujian itu, kesurupan Mas. Dari situ akhirnya semuanya ricuh dan pada nyamber. Jadi memang katanya sekolah itu langganan kesurupan massal. Dan kalau katakannya ini salah satu yang paling menyeramkan. Karena habis itu kan kesurupan massal nih, nyamber. Yang ada di tengah lapangan akhirnya pada nari-nari gitu di tengah lapangan gitu. Terus kan nyamber sama yang nonton juga tuh pada ikutan nari di tengah lapangan gitu. Dan untungnya sekitar jam 9, jam 10-an itu kata Kak Nia semua udah mulai kondusif, udah mulai tenang kan. Udah mulai kondusif. Terus akhirnya yang anak kelas 1 sama kelas 2 dipersilahkan untuk melanjutkan pembelajaran dan anak kelas 3 itu diperbolehkan untuk pulang. Kak Nia sama teman-temannya pada saat itu memutuskan untuk ke kantin dulu untuk ngobrol dan makan. Baru di sana sebentar, tiba-tiba ada salah satu adik kelas yang lari ke arah mereka. Terus kayak, "Kakak tolong gitu." Minta tolong sama mereka. Ditanya kenapa? "Ini temanku ada yang kesurupan lagi." Ternyata yang adik kelas tuh ada yang kesurupan lagi, tapi cuma 1 orang di kelasnya. Akhirnya Kak Nia dan teman-temannya itu bantuin, datang kan tuh ke kelasnya. Dan si anaknya ini dibawa ke aula supaya tidak nyamber ke teman-teman dia yang lain kan. Kita sebut namanya Sari katanya. Sari ini kalau kata Nia pas kesurupan itu kelihatan kayak ular. Jadi dia kayak meliuk-liuk kayak gitu kan. Terus akhirnya Kak Nia ini sama teman-temannya berdoa dan beruntung setelah itu Sari itu bisa sadar. Ya kayak orang baru bangun dari kesurupan ya, baru sadar. Itu kelihatan kayak linglung, terus bingung ini kenapa, ada apa. Karena kondisinya yang mengkhawatirkan, jadi Sari ini tidak melanjutkan pembelajaran dan dibawa pulang ke rumah oleh Nia dan 2 temannya tadi. Karena Nia tuh ngerasa ini kayaknya dia nggak bakal bisa pulang sendiri nih gitu. Akhirnya dianterin. Di situ sebenarnya Kak Nia udah punya firasat kalau Sari itu belum benar-benar sadar. Jadi sebenarnya sosoknya itu masih nempel di Sari. Bener aja, pas nyampe rumahnya Sari itu langsung kesurupan lagi. Terus
sosoknya ini minta yang aneh-aneh, kayak minta pandan, minta kembang, minta dipakaikan baju berwarna putih. Sampai yang titik paling menyeramkan saat itu, si Sari ini mulai nyinden, mulai nyanyi-nyanyi gitu. Terus pada panik, akhirnya ibu dari Sari ini segera nyari ustadz. Segera nyari ustadz, langsung ketemu, langsung diruqyah saat itu juga. Yang menegangkan juga pada saat itu, kan ustadz baca doa ya, baca doa katanya dan baca ayat Al-Quran. Pas lagi baca itu, katanya tuh Sari nyanyinya makin kenceng tuh loh, kayak nggak mau kalah. Jadi pas Pak Ustadz yang baca doa, terus Sari tuh makin nyanyinya makin kenceng. Kan itu pasti kalau dibayangkan kan sangat creepy ya Mas. Terus karena Nia dan teman-temannya juga ngerasa ini udah nggak kondusif nih gitu. Terus mereka bertiga sama-sama merasakan pusing. Akhirnya mereka memilih untuk pulang. Jadi nggak menemani sampai prosesnya selesai. Nia kan udah ngerasa pusing itu dalam perjalanan juga kan. Tapi dia masih mikir paling aku kelaparan aja gitu. Emang belum makan siang juga kok. Terus pulang deh tuh. Pas sampai rumah dia merasa ada yang aneh sama dia. Kan dia mandi, ganti baju, terus baru mau makan tuh. Terus baru mau makan, tiba-tiba dia tuh ngerasa bibirnya kayak digerakin tuh loh Mas. Bibirnya kayak digerakin, terus dia pengen banget nyanyi. Dan akhirnya dia menyanyikan lagu bahasa Jawa yang liriknya kayak gini. Aku agak-agak nggak familiar sebenarnya sama lagunya karena ini lagu campur sari gitu. Lagunya tuh gini. Yening tawang ono lintang cabagus gitu. Terus aku ngenteni tekamu gitu. Itu dia nyanyiin terus-terusan tuh sama Kak Nia ini. Dinyanyiin terus sama Kak Nia sampai mama itu negur kayak kenapa toh gitu kok nyanyi-nyanyi lagu itu. Dan yang Kak Nia ingat, Kak Nia itu cuman tersenyum simpul tuh loh yang kayak cuman gitu. Tapi tetap aja nyanyi karena dia benar-benar nyanyi itu terus diulang-ulang. Udah tuh. Hari itu udah kayak gitu kan. Besoknya dia sekolah kayak biasa. Sekolah kan hari Sabtu tuh dia masuk sekolah dan masih ada ujian praktek seni kayak kemarin. Tapi semua berjalan dengan lancar, nggak ada masalah. Terus dia papasan sama Sari. Kan tanya tuh kondisi Sari gimana, karena kan kemarin Kania nggak sampai selesai. Gimana kondisimu, aman nggak? Gitu. Ya Sarinya bilang nggak apa-apa kok gitu, udah baik. Tapi akhirnya Sari cerita kalau ternyata sosok yang memasuki Sari kemarin itu adalah sosok sinden berbadan setengah ular. Itulah mungkin kenapa Sari juga meliuk-liuk dan nyanyi. Yang mengejutkan, Sari nambahin. Tapi tuh kemarin sindennya nggak sendirian sebenarnya Kak. Dia tuh bawa 3 temen ronggeng. Di situ sebenarnya Nia tuh udah, waduh, apa jangan-jangan ada yang ikut aku ya? Tapi dia berusaha menepis pikirannya dia dan kayak kayaknya enggak deh gitu, kayaknya enggak mungkin. Sebenarnya kan Nia tuh masih bertanya-tanya juga ya kenapa dia tiba-tiba pengen banget nyanyi lagu Jawa itu terus kayak dia ngerasa dirinya tuh aneh tuh loh. Dia langsung dapat jawabannya pas pulang sekolah. Pas pulang sekolah itu Nia ngerasa bahwa ada yang mengawasi dia. Jadi dia kayak lihat sekitar, tapi ya nggak ada siapa-siapa sebenarnya. Pulang tuh Nia. Ya udah nih, pas pulang dia tiba-tiba nangis tanpa sebab. Nangis lama banget, nangis. Dia punya firasat kalau dia itu bakalan kesurupan. Jadi dia berusaha menolak energi. Jadi kan kayak kerasa ada yang mau masuk tuh. Kak Nia tuh berusaha menolak energinya ini dan akhirnya sempat ketolak. Tapi si sosoknya ini udah masuk tuh loh. Jadi setengah-setengah. Karena Kak Nia juga bentrok, terus sosoknya tetap maksa masuk. Akhirnya masuknya cuma bisa setengah. Di situ Kak Nia lagi berbaring di atas kasur. Dia katanya baca doa sambil zikir juga supaya dia tetap sadar. Terus dia mencemin matanya dia. Pas dia mencemin mata, terus dia ambil doa supaya dia sadar. Ayo lawan. Pas buka mata, dia tuh lihat kayak gelungan rambut konde zaman dulu tuh loh, yang gelungan rambut Jawa di depannya dia. Terus dia kaget, sudah
Hari itu pokoknya kondisinya Nia tuh parah tuh loh mas. Tadi kan nangis-nangis ya. Dia tuh katanya nangis-nangis dari jam 1 sampai menjelang maghrib. Terus pakai nangis-nangis gak jelas. Terus akhirnya mamanya kan bingung ya, ini kenapa ya. Dibawalah dia ke tetangga mereka yang ternyata biasa berurusan dengan masalah gaib, yaitu namanya Pak Win. Ketemulah nih, datang ke rumah Pak Win, terus jelasin ada apa. Di situ Nia cuman disuruh untuk duduk, terus ngeliatin bohlam lampu. Sudah diem aja, pokoknya harus fokus ke bohlam lampu. Nia lakuin tuh, dia ngeliatin bohlam lampu. Tiba-tiba mata dia tuh berat tuh loh, kayak matanya berat. Terus dia merem. Di situ dia ngerasa kayak tidur, tapi nggak bener-bener tidur. Dia nggak bisa gerakin badannya, tapi dia masih bisa mendengar sekitarnya dia. Dia bisa dengar suaranya Pak Win dan suara mamahnya. Di situ Nia samar-samar dengar suaranya Pak Win bilang kayak gini, sebentar lagi kamu akan tahu siapa yang ganggu kamu. Dan dari gelapnya alam bawah sadar gitu ya mas, kan kalau kita merem pasti gelap kan tuh. Dari gelapnya itu tiba-tiba dia ngelihat ada sosok muncul dan itu adalah Ronggeng yang ternyata diomongin sebelumnya sama Sari. Sosok Ronggeng, katanya Ronggengnya ini rambutnya panjang menjuntai, lalu ada gelungan rambut di atasnya. Terus sosoknya ini menggunakan kebaya dan jarik warna putih dengan corak batik berwarna coklat. Sayangnya Nia itu bilang Nia nggak bisa melihat wajah sosoknya ini dengan jelas karena rambutnya tuh menutupi muka, yang bisa kelihatan cuman bagian hidung sama bibirnya saja. Tapi dari apa yang Nia lihat, Nia tahu bahwa sosoknya ini sangat cantik. Sosoknya itu lalu memperkenalkan dirinya, namanya dia, tapi nama panggung ya, dan juga asalnya. Tapi Nia nggak membagikan ke kita namanya, jadi hanya menceritakan bahwa sosoknya ini berasal dari Solo. Tapi sosoknya manusia berarti bentukannya? Iya, kayak penari gitu kan mas di situ. Habis itu Nia tuh dengar Pak Win tuh ngobrol sama sosok Ronggengnya ini. Pak Win minta supaya sosok Ronggengnya ini tidak terus mengganggu Nia, supaya keluar dan ya udah jangan ganggu Nia lagi. Akhirnya lewat Nia yang kayak tuh memang kemasukan sosok Ronggengnya itu ngangguk. Berarti menandakan bahwa oke, aku setuju. Dan memang gak lama Nia sadar dan ya udah aman. Hari-harinya Nia berjalan dengan lancar, tapi Nia sebenarnya ngerasa kalau sosok Ronggengnya itu tuh masih ada sekitar dia. Jadi cuman ngikutin aja, masih ngawasin. Udah nggak pernah berusaha masukin Nia, tapi sosoknya itu udah di sekitar Nia, nemenin Nia kemana-mana. Tapi Nia memilih untuk menghiraukan karena kayak ya udahlah biarin aja, toh nggak ganggu lagi. Tapi ini justru jadi bumerang buat Nia, karena selama 2 tahun Nia itu kan diikutin sama sosok itu. Dan dalam masa-masa itu Nia ngerasa Nia itu menyerupai sosok Ronggengnya itu. Jadi Nia bilang kalau dia tuh jadi seneng warna-warna tertentu yang dia punya firasat kalau Ronggengnya tuh suka warna ini, padahal dia tuh enggak gitu. Terus dia suka melakukan hal-hal yang dilakukan Ronggengnya dan dia jadi suka wangi-wangian tertentu. Jadi Nia merasa kok aku nggak jadi diriku sendiri ya gitu, dan benar-benar jadi kayak di terpengaruh secara unconsciously kayak bener-bener digerakin sama si Ronggengnya ini. Terus Nia memang mengutip bahwa sing kuat sing melihara, dan dia ngerasa ini kayak kejadian di dia, bahwa Nia tuh nggak lebih kuat daripada sosok Ronggengnya. Otomatis karena Nia nggak lebih kuat, berarti Nia yang dipelihara sama Ronggengnya secara nggak langsung. Nia akhirnya memantapkan untuk mencari Pak Win lagi karena satu kejadian. Jadi waktu itu Nia sudah kerja dan di tempat kerjanya itu dia bilang dia bakalan sering ketemu sama orang, papasan sama orang. Tiba-tiba tuh ada ibu-ibu yang ngomong sama Nia, "Mbak, kamu pakai susuk ya?" Kayak gitu. Terus Nia bingung dong, loh aku kan nggak pernah pakai yang kayak gitu-gitu, dan dia tidak mengenal lelaku seperti itu juga. Terus akhirnya dari situ dia mikir,
wah ini udah nggak beres nih kalau orang lain lihatnya seperti itu. Akhirnya dia menghubungi Pak Win lagi. Dia mencoba untuk bertemu Pak Win. Jadi pada saat itu Kania kan emang lagi kerja ya mas. Dia emang janjian ketemu sama Pak Win. Posisinya Kania itu shift siang, yang mana berarti dia selesai kerja malam hari. Di tengah-tengah dia lagi kerja itu, dia tuh ngerasa badannya kesemutan, kayak nggak nyaman, kayak ada energi yang berusaha masuk ke dia lagi. Dia udah mikir nih, aku mau kesurupan lagi nih gitu. Terus dia akhirnya minta tolong sama atasannya dia yang juga biasa mengurus masalah gaib. Minta tolong sama atasannya, tapi atasannya malah kepental, bener-bener kepental secara fisik. Oh ya? Jadi kayak duar gitu kepental. Terus akhirnya atasannya bilang, aku nggak bisa bantu kamu, aku nggak kuat gitu. Terus akhirnya Kak Nia cuman bisa doa sampai jam kerjanya dia selesai. Jadi tuh the least that she can do untuk menjaga dirinya pada saat itu gitu. Sampai nggak disuruh pulang tuh ya sama bosnya? Enggak, aku juga mikir kenapa nggak disuruh pulang ya gitu. Tapi akhirnya Kak Nia harus nunggu selesai kerja. Beruntung sampai selesai kerja itu dia selamat dan dia langsung ke rumahnya Pak Win. Posisinya udah malam. Jam berapa ya? Jam 11 kalau nggak salah. Pokoknya udah malam. Terus ketemu lah tuh sama Pak Win. Akhirnya diceritakan pengalaman Kak Nia dari sejak dibersihkan oleh Pak Win sampai detik itu. Tapi Pak Win cuma bilang kalau yang bisa bantu kamu itu bukan saya. Bingung dong, terus siapa lagi? Dia bisa minta tolong sama siapa? Terus Kak Nia tuh kayak dia tuh baru ingat selama 2 tahun terakhir itu dia selalu melihat seorang wanita. Dia selalu menangkap seorang wanita dan dia pikir dia tuh halusinasi aja gitu. Dia halusinasi. Tapi ternyata setelah diceritakan ciri-cirinya ke Pak Win, ternyata itu adalah beneran ada. Itu adalah manusia. Dan itu ternyata adalah temannya Pak Win sendiri yang bernama Ibu Yanti. Dan memang Pak Win bilang, berarti cuma Ibu Yanti yang bisa membantu kamu. Dihubungilah Ibu Yanti untuk segera datang ke tempatnya Pak Win. Terus selama menunggu Ibu Yanti datang, kan Kak Nia ini cerita-cerita ya sama ibunya, sama Pak Win, ngobrol-ngobrol biasa. Gak lama Kak Nia tuh dengar suara air di kupingnya dia, kayak kenceng banget. Suara air, kayak suara hujan tuh loh, suara air hujan. Terus dia refleks tanya dong sama ibunya, Bu, ini hujan ya? Yang malah disamber sama Pak Win, maksudnya malah dijawab sama Pak Win gitu. Coba didengerin lagi baik-baik. Terus Nia coba mendengarkan dengan seksama. Dan dia mikir, ini kayak bukan suara hujan, ini suara ombak deh kayaknya. Tapi dia berusaha menepis pikirannya dia sendiri, karena maksud sih suara ombak, soalnya dia itu tinggal di daerah pegunungan. Jadi kan gak mungkin gitu, pegunungannya yang pure pegunungan. Jadi gak mungkin tuh ada suara ombak kedengeran sampai ke daerahnya dia. Terus akhirnya dia berusaha kayak ya menepis pikirannya dia lah, terus ngobrol-ngobrol lagi aja. Akhirnya Bu Yanti ini datang, terus tanya sama Kak Nia, ada apa Nduk? Terus balik lagi Kak Nia menceritakan dari awal banget masalah kesurupan masal di sekolahnya dia sampai ke detik tadi, bahkan sampai ke masalah dia dengar suara. Gak lama Bu Yantinya itu merem. Bu Yantinya merem. Ketiduran gitu? Enggak. Bu Yantinya itu merem. Terus suaranya dia berubah dan ternyata Bu Yanti itu kemasukan sosok ronggengnya. Yang ngikutin Nia? Iya. Itu kan Ibu Yanti kemasukan sosok ronggengnya ya mas. Terus lewat Ibu Yanti itu sosok ronggengnya ngomong ke Kak Nia, kowe ngopo wedi karo aku ki tresno karo kowe gelem ora melu aku gitu. Jadi sosok ronggengnya kan ngomong gitu ya. Kak Nia takut lah digituin mas. Jadi Kak Nia cuma diem doang, freezing, diem gak jawab. Beruntung habis itu Bu Yanti akhirnya menyadarkan dirinya sendiri Kak. Sadar tuh dia. Lalu Bu Yanti menjelaskan bahwa sebenarnya sosoknya ini niatnya enggak ganggu Kak Nia, tapi seneng sama Kak Nia, sayang.
Jadi dibebaskan ke Kak Nia. Jadi Bu Yanti tuh menyerahkan ke Kak Nia, maunya apa? Oke. Mau dibuang atau mau dibiarin Terima, ngikut. iya. Dengan pertimbangan bahwa gangguan-gangguannya membuat Kak Nia tidak nyaman, akhirnya pengen dibuang aja. Sudah, jangan ikut lagi gitu. Lalu prosesi dilanjutkan. Gak lama Kak Nia itu tidur, jadi gak sadarin diri. Dan Bu Yanti juga. Bareng gitu. Maksudnya di momen itu. Iya, jadi Oke. setelah itu kayak setuju, oke, kita lanjutin ya. Oke. Dilanjutkan, terus Kak Nia tadi gak sadar, Bu Yanti juga gak sadar. Dan Kak Nia ini menjadi wadah ronggengnya. Dan Bu Yanti ternyata dimasuki oleh sosok lain. Nah ini dia. Kan Kak Nia merem ya mas. Terus di gelapnya alam bawah sadarnya Kak Nia ini, tiba-tiba dia lihat sebuah cahaya yang terang banget. Ada cahaya, dan di balik cahayanya itu muncul sosok Nyi Roro Kidul. Muncul. Jadi seperti yang dilukiskan kalau kata Kak Nia. Pakaiannya berwarna hijau, terus gelangnya gelang bunga melati, dan parasnya sangat-sangat cantik. Di situ Nyi Roro yang lewat Bu Yanti itu ngomong sama sosok ronggeng yang ada dalam Nia. Kowe ngerti ora sopo aku? Kowe ngopo ganggu bocah iki? Bocah iki ra duwe dosa. Ngomong kayak gitu. Jadi Nyi Roro Kidul tuh marah karena kenapa sih Kak Nia tuh digangguin, kenapa masuk ke Kak Nia, padahal Kak Nia kan juga gak punya dosa. Atas dasar apa Kak Nia tuh diganggu? Terus tanya, kowe ngerti ora sopo aku? Kan terus ditanyain lagi nih, kowe gelem cara halus apa kekerasan? Nah terus Kak Nia kan karena kemasukan ya mas, dia tuh udah gak punya kontrol atas badannya dia. Jadi dia cuma diem aja kan, diem. Terus gak lama si Nyi Roro Kidul ini tuh nambahin lagi. Jadi piye? Kowe gelem lunga ora saka bocah iki? Gak lama Kak Nia tuh ngangguk, yang mana berarti ronggengnya kan mengiyakan kan. Ya udah, semua berjalan dengan lancar dan Bu Yanti sadar, habis itu Kak Nia sadar. Terus gak tau kenapa setelah itu badannya Kak Nia rasanya tuh fresh banget, kayak beban-bebannya dia diangkat ya, kayak bener-bener ya udah kayak nggak ada beban apa-apa. Jadi bener-bener yang udah lega, selega-leganya. Saya udah aman tuh. Dan di sini akhirnya Kak Nia tahu kenapa dia selalu lihat Bu Yanti selama 2 tahun terakhir. Ternyata dulu Bu Yanti pernah mengalami hal yang sama, di mana Bu Yanti itu diikutin oleh sosok ronggeng, temennya ronggeng yang masuk ke Kak Nia. Itu alasan kenapa akhirnya Kak Nia selalu melihat sosoknya Bu Yanti, dan itulah benang merahnya. Kenapa pada akhirnya hanya Bu Yanti yang bisa membantu Kak Nia, dan Pak Win enggak. Ya itu Pak Win menyuruhnya, ya sama Bu Yanti aja, jangan sama saya, karena bukan saya yang bisa bantu kamu. Gitu. Ya udah, selesai kan tuh masalah, udah aman, adem ayem, tentram. Pulang Kak Nia. Selepas dari rumahnya Pak Win itu, kan Kak Nia itu pulang jam 1 pagi. Pulang, terus dia kecapean. Pak Win apa? Pak Win. Yanti. Kan Bu Yanti yang diajak ke tempatnya Pak Win. Oh gitu. Iya kan dihubungin, makanya Oke. tadi. Terus habis itu Kak Nia kan tidur tuh, berusaha terlelap. Pas lagi memejamkan mata, dia tuh tidur, tapi nggak benar-benar tidur. Jadi kayak setengah tidur, setengah sadar. Di situ tiba-tiba ada sosok yang datang ke dia, sosok perempuan, dan dia nggak tahu ini sebenarnya Nyi Roro Kidul atau Gusti Kanjeng Ratu. Terus? Kenapa Kak Nia bingung? Itu karena sosoknya ini menggunakan pakaian yang berbeda, pakaian yang berbeda. Pakaiannya katanya kayak pakaian perang berwarna emas, terus ada mahkota di atasnya, dan di situ ada bunga melati, rangkaian bunga melati. Sosoknya ini tuh nggak ngomong apa-apa. Sosoknya datang bersama 4 sosok lainnya, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan di sampingnya. Datang ke Kak Nia, terus sosoknya ini cuma tersenyum, terus ngambil bunga melati yang ada di mahkotanya, terus dikasih ke Kak Nia, terus diterima sama Kak Nia. Dan Kak Nia pun bangun. Semua tuh berjalan dengan cepat tuh loh, kata Kak Nia. Dan dia langsung bangun.
Dan dari sejak itu juga dia jadi sering ketemu sama sosok perempuan-perempuan cantik yang sering kita dengar. Benar-benar ada banyak, dan sosoknya ini tuh datang di waktu-waktu yang berbeda dan di tempat-tempat yang berbeda juga. Ada yang di rumahnya Kak Nia, ada yang di dalam perjalanan, ada juga yang bahkan di kantornya Kak Nia. Sosok yang pertama itu adalah Sri Wedari, Sri Kencono, kemudian Dewi Lanjar, lalu Nyai Roro Welas, dan juga Gendis Prameswari. Sosok-sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai nama-nama tersebut. Itu kan ada 5 ya Mas, dan sosok yang ke-6 itu salah satu yang paling membekas bagi Kak Nia, karena berbeda dari sebelumnya. Sosoknya ini datang dengan kulit yang sangat pucat, lalu ada ular yang melilit sosok ini. Melihat sosok ini dengan kepala ularnya itu ada di bagian bahu. Dan ketika melihat sosok ini, Kak Nia ngerasa ada sesuatu yang tertarik ke sana gitu loh. Dalam badannya tuh kayak ada yang kesedot tuh loh. Dan dia merasakan takut yang teramat-amat takut. Dia ngerasa takut banget pas lihat sosoknya ini. Pakaiannya pun berwarna hitam gelap, pokoknya gelap-gelap gitu. Dan sosoknya ini memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Blorong. Itu kan sosok yang ke-6 ya Mas. Sosok yang ke-7 ada banyak, ada 2 lagi. Nah, sosok yang ke-7 ini itu berbeda dari sosok-sosok yang sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya itu kan menggunakan ageman Jawa dan menggunakan bahasa Jawa ketika berkomunikasi dengan Kak Nia. Kalau yang ini berbeda. Sosoknya ini datang dengan pakaian adat Dayak dan memperkenalkan dirinya sebagai Sri Sukma Dewi. Jadi masing-masing dari mereka memperkenalkan dirinya ke Kak Nia. Sampai yang paling terakhir nih, yang paling beda. Sosok ini datang ketika saudara kembarnya Kak Nia berpulang pada tahun 2019 kemarin. Dan sosok yang terakhir itu yang paling berbeda Mas. Ini adalah seorang laki-laki dengan ageman kerajaan. Beliau ini datang dan langsung duduk di depan Kak Nia. Sosoknya ini datang 7 hari setelah saudara kembar Kak Nia itu berpulang pada tahun 2019. Dan sosoknya ini berpesan, Siro ing ngerkaksani jumening labuh senadyan kaleksanan uga bisa ngelampahi hayuning bawono. Itu yang disampaikan oleh sosoknya itu. Dan sampai detik ini Kak Nia nggak tahu beliau siapa karena nggak dikenalkan dirinya dan kenapa beliau mendatangi Kak Nia dengan pesan tersebut. Itu dia Mas Rizky cerita kedatangan mereka hari ini. Gimana menurutmu Mas ceritanya? Serem banget sih. Serem ya? Tapi jujur aku penasaran arti dari pesan yang dikasih ke Mbak Nia itu apa? Yang paling terakhir. Aku sempet cari tahu juga sih ke beberapa saudara dan juga tim ngobrol kan. Itu tuh multi tafsir Mas, soalnya multi tafsir, dan ini kan bahasa Jawanya bukan bahasa Jawa yang sehari-hari juga gitu loh, jadi agak sulit untuk ditranslate. Dan itu juga kalau kata papaku dan beberapa papa yang lainnya itu tuh kiasan juga, jadi itu balik lagi multi tafsir kan. Yang penting garis besar itu bilangnya apapun yang sudah terjadi semoga bisa jadi sarana tentramnya atau kebaikan bagi dunia gitu. Gitu doang sih, maksudnya ya soal kehidupan pada akhirnya. Dan itu ditujukan untuk Kak Nia. Nggak tahu apakah ada kaitannya dengan pada saat itu saudara kembar yang meninggal, aku juga kurang tahu gitu. Tapi menarik sih ceritanya Kak Nia, karena habis itu ketemu sosok-sosok yang sering kali dibicarakan gitu. Dan apa ya, maksudnya sebuah kehormatan juga sih bisa ketemu sama beliau-beliau ini. Memang mungkin yang ditakutkan kan mereka itu bisa menyerupai ya, jadi ditakutkan bahwa siapa tahu sebenarnya itu bukan Dewi Lanjar, bukan Nyai Roro Welas, bahkan juga bukan Nyi Blorong, nggak ada yang tahu. Tapi menurutku bener sih, maksudnya sosok-sosok yang mendatangi Kak Nia ini kayak emang bener-bener beliau-beliau ini, dan mungkin
ada yang menarik dari Kak Nia sampai akhirnya diketemui oleh sosok-sosok tersebut gitu. Itu juga yang aku penasaran, maksudnya apa yang membuat Kania akhirnya berkesempatan ya untuk mengalami hal seperti ini gitu. Iya. Apakah memang ada hal yang disukai atau memang Kania memenuhi kualifikasi tertentu hingga akhirnya bisa seperti itu gitu. Ya itu aja sih, aku paling karena aku masih cukup amazed dengan ceritanya sih. Iya, aku juga pas pertama kali baca juga wah, dari masalah kesurupan massal tiba-tiba bisa sampai segininya gitu. Dan menurutku yang menarik juga karena pertemuannya Kak Nia dengan Ibu Yanti sih, kayak kenapa akhirnya Bu Yanti terus yang kelihatan di dalam visualnya dia, visionnya dia, sampai akhirnya ketahuan karena ada benang merahnya. Ternyata Bu Yanti pernah mengalami hal yang serupa dengan Kak Nia itu. Tapi si Kania tuh sempet maksudnya jadi ngobrol gitu gak ya sama Bu Yanti, maksudnya kayak kan chit chat mereka kayak kan tukar-tukar mengalami hal serupa gitu. Apakah ada konsultasi lanjutan, Bu Yanti aku mimpi ini bisa aku jadi sih ini. Tapi Kania memang nggak menceritakan lebih lanjut, tapi membagikan aja bahwa akhirnya Kania ini ketemu sama sosok-sosok tersebut setelahnya tuh. Dan memang sih Mas, menurutku mereka datang bahkan ketika kita lagi mau bantuin orang kan. Kak Nia sebenarnya niatnya dari awal baik ya. Dan bahkan ketika Kak Nia itu ditempeli sama sosok ronggeng yang akhirnya pada waktu itu merugikan Kak Nia, tapi kan sosok ronggengnya sebenarnya nggak berniat mengganggu, pengen maksudnya sayang, mengasihi Kak Nia itu sendiri. Dan mungkin itu sih Mas, karena niat baiknya Kak Nia di awal bahwa ingin membantu Kak Sari, terus akhirnya Kak Nia menarik sosok-sosok yang lain bahwa oh nih hatinya mulia gitu kan, bisa jadi kan. Dan akhirnya yang mendekat adalah sosok-sosok bukan yang menyeramkan gitu seperti yang kita lihat biasanya gitu. Balik lagi mungkin karena apa ada yang di dalam gitu, menarik yang di luar akhirnya. Salah satu cerita terbaik sih menurut aku ini yang sudah pernah masuk ke kelam ya. Ya, menarik juga sih sebenarnya, lebih ke menarik. Dan kalau menyentuh hati tuh enggak, tapi lebih ke mengingatkan juga bahwa oh ya memang ternyata kalau berbuat baik hasilnya seperti ini kok gitu. Ya meskipun dalam konteks jadi singgungan sama metafisika ya, tapi balik lagi yang bersinggungan sosok-sosok yang baik gitu. Itu dia semua cerita dari Kak Nia di Jogja. Sekali lagi terima kasih Kak Nia sudah berbagi cerita ke kita. Terima kasih banyak. Ceritanya sangat menginspirasiku. Menginspirasi dan kayak ikut seneng aja, kayak diketemuin sama sosok-sosok yang seperti itu yang sering kita bicarakan di hari-hari. Kemudian buat teman-teman yang punya cerita serupa, jangan lupa kirimkan cerita kalian ke email arsipceritaktj@gmail.com. Betul sekali. Itu dia episode kelam kali ini, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.